Jamaah subuh yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah berada pada hari pertama di dalam bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1446 Hijriah, Maret 2025 Miladiah. Karena itu, agar puasa kita itu betul-betul membawa kita pada tujuan terakhir, yaitu at-taqwa, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka puasa itu mesti dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama, tentu kita berniat dengan baik. Ada ulama yang berpendapat bahwa niatnya boleh dilakukan sejak masuknya puasa, memang untuk 1 bulan. Ada ulama yang berpendapat begitu. Tentu ada juga yang setiap subuhnya kita juga berniat sebelum sahur. Nah, yang tentunya niat itu adalah pekerjaan hati. Yang kita berniat dalam hati untuk berpuasa. Karena ada riwayat, siapa yang tidak berniat puasa hingga terbitnya fajar, maka tidak ada puasa bagi orang itu. Saya ulang, siapa yang tidak berniat puasa hingga terbitnya fajar, maka tidak ada puasa bagi orang itu. Nah, apa yang menandakan fajar? Yang menandakan fajar itu adalah azan subuh. Itu sudah menandakan fajar. Karena itu ya niatlah. Kayak biasa kalau malam imam, ini juga yang imam nanti, kalau sudah mau naik witir, itu kita tidak menemukan dasarnya, tapi sudah menjadi kebiasaan kita, diingatkan jamaah kita pada maniaki puasa baca, berniatlah untuk puasa besok. Satu niat. Yang kedua, sahur. Sahur. Ada orang mengatakan begini, apakah kalau kita tidak sahur, puasa tidak sah? Kalau sudah niat, maka dia sah. Tetapi kalau kita tidak sahur, kita kehilangan 3 pahala. 3. Pertama, sahur itu adalah kebiasaan Rasulullah. Kedua, di waktu sahur itu waktu di mana doa dan taubat kita diterima Tuhan. Wal mustaghfirina bil ashar, dan bertaubatlah, memohonlah ampun kepada Tuhanmu di waktu ashar, di waktu sahur. Di mana waktu sahur itu? Ada ulama yang memberi waktu. Waktu sahur itu kira-kira 10 atau 15 menit sebelum azan subuh. Disitulah waktu sahur.
Jadi ajak muata manre sahur napa tetek telu manre ini. Pada waktu sahur itu perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar. Ya, mana yang kita mau pakai terserah. Intinya perbanyak minta ampun pada Allah. Ada yang astagfirullah, boleh. Ada yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, boleh. Ada yang berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, boleh. Ada yang minta ampun dan minta rahmat, boleh. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, boleh. Yang ketiga, kalau kita tidak sahur, kita kehilangan berkahnya sahur. Itu hadisnya jelas. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kamu karena di waktu sahur itu terdapat berkahnya Allah. Nah, itu. Jadi kalau sahur betul-betul sahur. Jangan sambil sahur nonton orang joget di televisi. Jangan. Betul-betullah sahur. Nikmatilah sahurnya, walaupun itu hanya sebungkus Indomie. Nikmati. Supaya kita mendapatkan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, keempat, isilah satu hari itu dengan memperbanyak membaca Quran. Kita target saja. Target kita tidak usah banyak. Target kita 1 kali khatam selama Ramadan. Jadi berarti kalau 1 kali khatam berarti setiap hari mesti membaca 1 juz setiap hari. Itu target. Kedua, memperbanyak salat sunnah yang dimasyru'kan. Salat sunnah yang disyariatkan. Misalnya salat sunnah wudu, salat sunnah duha, salat sunnah yang mengikuti salat wajib, salat sunnah rawatib, dikerjakan. Diisi. Jangan banyak tidur. Itu tidur terakhir itu. Jadi jangan mikir pakai itu yang dulu-dulu. Ada yang dulu bilang tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi pemula kurang sembahyang subuh matin roni. Mata pinamoto komelo masuk pada loro. Kita kehilangan kesempatan. Artinya tidur itu silahkan di siang hari, tapi tidurlah sebagaimana tidurnya Nabi. Bagaimana tidurnya Nabi? Kira-kira setengah jam atau paling lama 1 jam sebelum zuhur. Namanya tidur kailula. Tidurlah kita. Tapi bagi yang punya HP, pasang alarm. Siapa tahu kebablasan tidur tak. Atau ada juga mengatakan boleh tidur sesudah zuhur, tapi hanya kira-kira 1 jam. Tidak boleh lebih. Kapan lebih? Kita tidak fresh, tidak segar. Jadi begitu, Pak. Jamaah sekali lagi, diisilah ini Ramadan dengan memperbanyak membaca Quran, zikir, salat-salat sunnah yang disyariatkan. Dan tentu kalau ada kemampuan pada diri kita, ya kita bersedekah. Saya kira ini yang saya sampaikan singkat-singkat di subuh hari. Mari memperbanyak amal di bulan Ramadan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.